Hai, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih anak-anak kabarnya? Wah, alhamdulillah sehat semua ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, biar Ibu yang mimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai dongeng. Namun, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, dengan memperhatikan tanda baca, kalian dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, kalian dapat mengidentifikasi informasi dari dongeng yang telah kalian dengar. Siapa di sini yang suka membaca dongeng? Wah, sama dong, Ibu juga suka banget membaca dongeng. Nah, dalam membaca dongeng itu ada aturannya loh. Ada yang tahu nggak bagaimana cara membaca dongeng yang baik dan benar? Yuk kita simak materinya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membaca dongeng. Yang pertama ada lafal. Yang kedua intonasi. Yang ketiga ekspresi. Keempat tanda baca. Dan yang terakhir adalah suara lantang. Oke, Ibu jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada lafal. Lafal adalah pengucapan kata. Dalam membaca dongeng, kita harus memperhatikan yang pertama, kita harus mengucapkan kata dengan tepat. Yang kedua, kita harus menggunakan frasa yang tepat. Yang kedua, ada intonasi suara. Ketika kita membaca dongeng yang diakhiri dengan tanda titik, berarti intonasi suaranya harus datar. Kemudian, ketika kita mencermati kalimat atau membaca dongeng yang diakhiri dengan tanda tanya, maka intonasi suaranya harus menurun. Yang terakhir, ketika kita mencermati kalimat atau membaca dongeng yang diakhiri dengan tanda seru, maka intonasi suaranya harus agak naik. Yang ketiga ada ekspresi. Ekspresi adalah cara membaca dengan penuh penghayatan dan perasaan. Yang keempat ada tanda baca. Jika kita membaca teks bertemu dengan tanda koma, maka kita harus berhenti sebentar lalu dilanjutkan lagi. Dan jika kita membaca teks bertemu dengan tanda titik, maka kita harus berhenti membaca, kemudian mulai lagi membaca kalimat berikutnya. Dan yang terakhir ada suara lantang. Nah, ini berlaku saat kita membaca dongeng di depan orang lain, sehingga orang lain bisa mendengar dengan jelas atau menikmati dongeng yang kita bacakan. Anak-anak ada yang masih ingat nggak ya? Unsur-unsur intrinsik dalam cerita dongeng itu ada apa aja sih? Iya, betul, ada banyak ya. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama mencari unsur intrinsik dalam sebuah cerita dongeng dengan judul Pohon Apel yang Tulus. Disimak ya. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu pun tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku, pohon? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Anak laki-laki itu pun memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi
ia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu pun datang kembali. Sekarang mereka sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa. Kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Dan akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah baca dan dengarkan ya cerita dongeng tentang pohon apel yang tulus. Sekarang kita cari tahu sama-sama yuk jawaban dari soal-soal berikut. Pertanyaan pertama, siapakah teman pohon apel? Betul, seorang anak laki-laki. Pertanyaan kedua, apa sih yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Yap, betul. Pohon apel merasa senang. Pertanyaan ketiga, apa sih kebaikan yang diberikan pohon apel? Iya, betul sekali. Pohon apel memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan bahan pembuat rumah. Pertanyaan keempat, mengapa pohon apel merasa sedih dan kesepian ya? Ya, betul. Pohon apel merasa kesepian dan sedih karena tidak bertemu dan bermain bersama temannya. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Ya, betul sekali. Pohon apel menangis karena merasa bahagia bisa bersama-sama lagi dengan temannya. Jadi anak-anak, pesan moral yang bisa kita ambil dari dongeng yang telah kita baca tadi adalah kita harus berbuat baik kepada siapapun ya, khususnya teman kita, karena suatu saat nanti kita akan membutuhkan pertolongan teman tersebut. Oke anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah ternyata setiap cerita itu pasti memberikan pesan atau amanat yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, mulai hari ini kita praktikkan pesan moral dari cerita yang sudah kita baca tadi ya. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian mengerti dan menjadi bekal kalian untuk kedepannya. Jaga badan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.